Imamat 15. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa dan kepada Harun, berbicaralah kepada Bani Israel, dan kamu harus mengatakan kepada mereka, ketika salah seorang pria ada yang mengeluarkan lelehan dari tubuhnya, lelehannya itu adalah najis. Dan ini akan menjadi kenajisannya berkenaan dengan lelehannya. Entah tubuhnya mengalirkan lelehannya, atau tubuhnya menutup rapat dari lelehannya. Itulah kenajisannya. Setiap tempat tidur di mana orang yang mengeluarkan lelehan itu berbaring di atasnya, maka tempat tidur itu akan menjadi najis. Dan setiap perabot yang didudukinya juga akan menjadi najis. Dan seseorang yang bersentuhan dengan tempat tidurnya, haruslah mencuci pakaiannya dan mandi dengan air, dan ia menjadi najis sampai petang. Dan ia yang duduk di atas perabot, di mana orang yang mengeluarkan lelehan itu pernah duduk di atasnya, haruslah ia mencuci pakaiannya dan mandi dengan air, dan ia menjadi najis sampai petang. Dan ia yang bersentuhan dengan tubuh orang yang mengeluarkan lelehan, haruslah ia mencuci pakaiannya dan mandi dengan air, dan menjadi najis sampai petang. Ketika orang yang mengeluarkan lelehan meludah kepada orang yang tahir, maka ia harus mencuci pakaiannya dan mandi dengan air, dan ia menjadi najis sampai petang. Dan setiap pelana yang pernah diduduki orang yang mengeluarkan lelehan, maka pelana itu menjadi najis. Dan setiap orang yang bersentuhan dengan segala sesuatu yang merupakan bekas orang itu, menjadi najis sampai petang. Dan ia yang mengangkatnya, ia harus mencuci pakaiannya dan mandi dengan air, dan menjadi najis sampai petang. Setiap orang yang bersentuhan dengan orang yang mengeluarkan lelehan dan ia tidak menyiram tangannya dengan air, maka ia harus mencuci pakaiannya dan mandi dengan air, dan ia menjadi najis sampai petang. Bejana tanah liat yang pernah disentuh oleh orang yang mengeluarkan lelehan itu haruslah dipecahkan, dan setiap perabot kayu haruslah disiram dengan air. Dan ketika ia yang mengeluarkan lelehan itu telah menjadi tahir dari lelehannya, maka haruslah ia menghitung baginya 7 hari untuk penahirannya. Dan ia harus mencuci pakaiannya dan memandikan tubuhnya dengan air yang mengalir, dan ia menjadi tahir. Pada hari ke-8, ia harus mengambil baginya 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, dan datang ke hadirat Yahwe di pintu kemah pertemuan. Dan ia harus menyerahkannya kepada imam. Dan imam harus mengolahnya. Yang satu persembahan penghapus dosa, dan yang lain persembahan bakaran. Dan imam harus mengadakan penebusan baginya di hadapan Yahwe karena lelehannya. Dan ketika air mani persetubuhan seseorang keluar darinya, maka ia harus memandikan seluruh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai petang. Setiap pakaian dan setiap kulit yang padanya ada air mani persetubuhan, maka haruslah dicuci dengan air, dan hal itu menjadi najis sampai petang. Dan seorang wanita yang dengannya berbaring seorang pria dengan air mani persetubuhan, maka mereka harus mandi dengan air, dan mereka menjadi najis sampai petang. Dan ketika ada seorang wanita yang mengeluarkan lelehan darah pada tubuhnya, ia akan ada dalam masa haid selama 7 hari, dan setiap orang yang bersentuhan dengannya akan menjadi najis sampai petang. Dan segala sesuatu yang di atasnya ia berbaring dalam masa haidnya menjadi najis. Dan segala sesuatu yang di atasnya ia duduk menjadi najis. Setiap orang yang bersentuhan dengan tempat tidurnya, ia harus mencuci pakaiannya dan mandi dengan air, dan ia menjadi najis sampai petang. Setiap orang yang bersentuhan dengan semua perabot yang di atasnya ia pernah duduk, ia harus mencuci pakaiannya dan mandi dengan air, dan ia menjadi najis sampai petang. Dan entah itu di atas tempat tidur atau di atas perabot yang di atasnya ia pernah duduk, ketika ia bersentuhan dengannya, ia menjadi najis sampai petang. Dan apabila seorang pria benar-benar berbaring dengannya dan kecemarannya menimpa padanya, ia menjadi najis 7 hari lamanya. Dan setiap tempat tidur di mana ia pernah berbaring di atasnya menjadi najis. Ketika seorang wanita mengeluarkan lelehan darah,
selama beberapa hari pada saat bukan masa haidnya atau ketika ia mengeluarkan lelehan lebih dari masa haidnya, maka seluruh hari-hari lelehan menjadi kenajisannya, seperti hari-hari haidnya ia najis. Setiap tempat tidur di mana ia berbaring di atasnya selama hari-hari lelehannya, maka baginya itu menjadi seperti tempat tidur kecemarannya. Dan setiap perabot yang pernah didudukinya menjadi najis seperti kenajisan haidnya. Setiap orang yang bersentuhan dengannya akan menjadi najis, dan ia harus membasuh pakaiannya dan mandi dengan air, dan ia menjadi najis sampai petang. Apabila ia sudah tahir dari lelehannya, maka ia harus menghitung baginya 7 hari, dan setelah itu ia menjadi tahir. Dan pada hari ke-8, ia harus mengambil baginya 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Dan imam harus mengolah yang seekor sebagai persembahan penghapus dosa dan yang lain sebagai persembahan bakaran. Dan imam harus mengadakan penebusan baginya di hadirat Yahwe dari lelehan kenajisannya. Jadi, kamu harus memisahkan Bani Israel dari kenajisan mereka, supaya mereka tidak mati dalam kenajisannya ketika mereka menajiskan kemahku yang ada di tengah-tengah mereka. Inilah Taurat tentang pria yang mengeluarkan lelehan dan tentang pria yang daripadanya keluar air mani persetubuhan sehingga menjadi najis olehnya. Dan tentang wanita yang sakit pada masa haidnya, dan tentang orang, baik laki-laki maupun perempuan yang mengeluarkan lelehan, dan tentang pria yang berbaring dengan wanita yang najis.